Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Tokyo Revenger chapter 265 sudah keluar. Dan seperti biasa, saya sedikit telat dan tetap menguploadnya. Dan saya akan membuat atau meringkas menjadi sebuah alur cerita. Daripada kita berbahas di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 264, kita diperlihatkan awal mula Draken bertemu dengan Enma. Kita juga diperlihatkan awal mula Tokyo Manji dibentuk, suka duka, dan keinginan Maiki untuk tetap seperti itu. Namun pada suatu hari, semua itu runtuh. Kematian Shinichiro membuat semua itu runtuh. Kita diperlihatkan awal mula masa lalu saat semua kapten divisi Tokyo Manji bergabung. Kenangan bersama, keinginan untuk menguasai dunia geng berandalan. Dan di akhir panel manga chapter 264 kita diperlihatkan Takemichi babak belur dihajar oleh Kiyomasa. Dan juga awal mula karakter villain Tokyo Revenger dimunculkan, yaitu Kisaki Teta. Chapter 265, cover manga berwarna menampilkan Takemichi dan Maiki memandang satu sama lain. Panel manga awal memperlihatkan flashback masa lalu. Takemichi, Maiki, dan Draken mengendarai sepeda. Di sana Maiki mengatakan kepada Takemichi soal dia mempunyai seorang kakak yang sangat ceroboh. Di masa lalu itu, Maiki berkata dalam hatinya, "Aku mencari sesuatu selain kekuatan, dan di hari itu aku bertemu seseorang yang merubah hidupku selamanya. Dia adalah Kisaki Teta." 25 Juli 2005, Maiki dan Kisaki melakukan sebuah pembicaraan berdua. Di sana Kisaki berkata, "Maaf membuatmu tiba-tiba datang ke sini, Maiki. Aku akan mengeluarkan Pancin dari dalam penjara. Aku punya seseorang yang akan menggantikan tempatnya di sana. Dan Osanai berjanji berbohong kepada petugas asal ada uang sebagai gantinya. Dan aku cuma perlu persetujuan darimu, Maiki." Dari pembicaraan itu, sepertinya kejadian tersebut saat Pancin menusuk Osanai, dan Kisaki ingin menyelamatkan Pancin dengan tukar kepala. Tapi di pembicaraan antara Maiki dan Kisaki, ternyata di sana ada Baji yang menguping pembicaraan tersebut. 26 Juli, Toman mengadakan pertemuan antar kapten divisi. Di pertemuan itu, Maiki berencana memasukkan Kisaki Teta ke dalam Toman, dan hal itu dipertanyakan kembali oleh Draken. Dan Draken berkata, "Kau serius ingin memasukkan Kisaki ke Toman? Aku tidak setuju. Aku tidak suka pria itu. Dia terlihat memiliki motif tersembunyi." Di sebelah Draken, di sana dan Mitsuya juga berkata, "Aku juga tidak setuju. Ini bukan sepertimu, Maiki." Muto, kapten divisi 5 Toman, juga berkata bahwa dia tidak setuju dengan masuknya Kisaki ke Toman. Terlihat di sana ada Baji. Baji yang sebelumnya menguping pembicaraan Maiki dan Kisaki. Di sana Baji berkata, "Maiki, jangan biarkan dia masuk. Pria itu bukanlah seorang yang bisa kita percaya." Di sisi Maiki, setelah mendengar penolakan dari teman-temannya, Maiki berkata, "Dia berguna untuk kita. Fakta, dia adalah satu-satunya alasan kita bisa membebaskan Pancin." Tentu saja, hal itu membuat Draken sedikit marah, karena itu adalah keputusan Pancin. Draken perlahan berdiri dan berkata, "Kita mendirikan geng bukan untuk melakukan trik kotor seperti itu. Kalau kau coba-coba melakukan sesuatu kepada Pancin, aku akan meninggalkanmu, Maiki." Draken pun perlahan berjalan pergi dari pertemuan tersebut, disusul oleh Mitsuya yang perlahan berdiri dan berkata, "Maiki, aku pikir Pancin juga tidak menyukai ide ini." Di sisi Maiki, di sana dia hanya terdiam dan berkata di dalam hatinya, "Menjadi kuat saja, itu tidak cukup." Beberapa hari berganti. 1 Agustus, sebuah kedai ramen. Di sana terlihat ada Maiki yang mengadakan pertemuan dengan Kisaki, membahas soal anggota lain yang menolak Kisaki untuk bergabung ke Toman. Hal yang ditakuti oleh Maiki adalah perpecahan Toman menjadi dua. Dan Maiki juga membicarakan soal Takemichi ke Kisaki. Panel manga berganti, memperlihatkan Maiki dan Kisaki berbaring di rerumputan pinggir sungai. Di sana Maiki berkata, "Kisaki, aku kagum kepadamu. Semua orang di Toman benar-benar hebat. Mereka hebat sekali. Tapi ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku penasaran, sudah berapa lama ya? Sesuatu yang gelap bersemayam di dalam hidupku."
Kadang-kadang sesuatu itu membesar dan membuatku ingin menghancurkan segalanya. Kisaki, aku ingin kau berada di sisiku. Bersama dengan bagian diriku itu, aku ingin kau menuntutku. Di sisi Kisaki yang mendengar perkataan dari Maiki, Kisaki berkata, kau yakin? Bahkan bila aku tidak melakukan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Mendengar Kisaki berkata seperti itu, Maiki pun menjawab, ya, aku tidak peduli. Kuat saja tidak cukup. Yang aku butuhkan adalah kegelapan. 31 Oktober, peperangan Toman melawan Valhalla. Keluarnya Baji dari Toman dan bergabung ke Valhalla. Peperangan yang menyebabkan Baji meninggal dunia. Kapten Divisi 3 Tokyo Manji, Kisaki Teta. Awal mula Kisaki diperlihatkan bergabung ke Toman. Baji meninggal ditusuk oleh Kazutora, yang dimana Kazutora adalah salah satu orang yang membentuk Tokyo Manji bersama dengan Maiki. Kazutora diperalat oleh Kisaki untuk membuat Maiki berada di dalam kegelapannya. Dan benar saja, setelah Baji tertusuk, Maiki pun perlahan mengeluarkan drag impulsivity-nya. Semakin lama aku menahan ini dalam diriku, semakin banyak dan banyak kegelapan yang keluar. Aku akan serahkan diriku pada ini sampai Kazutora terbunuh. Tiba-tiba di sana, saat Maiki mengamuk, muncul Takemichi yang mencoba menghentikan Maiki. Pandangan satu sama lain, Maiki dan Takemichi. Takemichi adalah salah satunya harapan Maiki. Tokyo Revenger chapter 265 akan selesai di sini dan akan lanjut pada minggu depan. Saya sedikit telat untuk menguploadnya, dan tetap saja saya akan mengupload walaupun sedikit telat sih. Dan di chapter kali ini kita melihat masa lalu Maiki. Hal yang sebenarnya, kenapa Kisaki bisa bergabung dengan Tokyo Manji. Walaupun kita sudah tahu, itu adalah salah satu taktik dari Kisaki untuk bisa memperalat Maiki di masa depan. Dan Takemichi menghentikan semua itu. Kematian Baji terulang lagi. Kita melihat Kazutora menusuk Baji, dan pada saat itu juga drag impulsivity-nya Maiki atau kegelapan Maiki keluar untuk membunuh Kazutora. Kemungkinan beberapa chapter ke depan atau sekitar 5 mungkin 10 chapter ke depan kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Awal mula kematian Enma, pertarungan Tokyo Manji melawan Yokohama Denjiko. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.